semuanya, kita tetap bersyukur ya anak-anak, karena kita masih tetap dilindungi Tuhan sampai hari ini, sehingga kita pada hari ini bisa belajar kembali meskipun dalam PJJ. Ya tetap semangat. Sebelum kita belajar, maka kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Anak-anak, pada minggu lalu kita sudah pelajari massa, momentum, dan energi relativistik. Pada hari ini kita mempelajari konsep foton dan fenomena kuantum. Di dalam materi ini ada 3 sub-pokok bahasan, yaitu konsep foton, efek foton listrik, sinar X, dan efek Compton. Yang kita pelajari hari ini ada 2 sub-pokok bahasan, yaitu konsep foton dan efek foton listrik. Di dalam konsep foton, kita harus pelajari radiasi benda hitam, hukum pergeseran Wien, dan teori Planck. Sebagai tujuan pembelajaran adalah 1. Menjelaskan konsep foton, 2. Memahami hubungan antara daya radiasi yang dipancarkan oleh benda hitam dengan suhu mutlaknya, 3. Memahami teori Planck tentang energi yang dipancarkan oleh benda hitam, 4. Menentukan daya radiasi dan panjang gelombang yang dipancarkan oleh benda hitam, 5. Menghitung kuantisasi energi, dan 6. Menjelaskan fenomena foton listrik dan penerapannya. Radiasi benda hitam. Benda hitam merupakan benda yang menyerap dan memancarkan radiasi dengan sempurna. Akan tetapi benda hitam sempurna di dunia ini tidak ada. Kalaupun ada, hanya pemodelan. Joseph Stephen dan Ludwig Boltzmann telah melakukan pengukuran laju energi kalor radiasi atau daya radiasi yang dipancarkan oleh permukaan suatu benda. Hasil yang mereka peroleh selanjutnya dikenal sebagai hukum Stephen Boltzmann yang berbunyi, energi yang dipancarkan oleh permukaan suatu benda dalam bentuk radiasi kalor per satuan waktu sebanding dengan luas permukaan dengan pangkat 4 suhu mutlak permukaan itu. Pernyataan tersebut dapat dituliskan secara matematika sebagai berikut. P sama dengan Q per T sama dengan E dikali sigma kali dengan A dikali dengan T pangkat 4, di mana P adalah daya kalor radiasi, satuannya watt, Q adalah energi kalor, satuan joule, T adalah waktu, satuannya sekon, E adalah emisivitas benda, A sama dengan luas permukaan benda, satuan meter kuadrat, dan T adalah suhu mutlak permukaan dalam satuan Kelvin. Emisivitas PE suatu benda menyatakan kemampuan benda untuk memancarkan radiasi kalor dibandingkan dengan benda hitam sempurna. Benda hitam sempurna memiliki emisivitas E sama dengan 1. Nilai emisivitas E adalah antara 0 dan 1, atau secara matematik E lebih besar sama dengan 0 atau lebih kecil sama dengan 1. Hukum pergeseran Wien. Benda hitam yang dipanaskan akan menghasilkan radiasi kalor. Suhu benda akan naik sehingga warnanya berubah dari sinar merah tua dan bergeser ke arah sinar putih. Pergeseran warna benda menunjukkan bahwa suhu pancaran energi radiasi semakin tinggi dan frekuensi gelombang elektromagnetik yang dipancarkan semakin besar. Wilhelm Wien, seorang ilmuwan fisika berkebangsaan Jerman, menemukan suatu hubungan empiris sederhana antara panjang gelombang tertentu yang dipancarkan untuk intensitas maksimum dengan suhu mutlak sebuah benda yang dikenal sebagai hukum pergeseran Wien, yaitu lambda M dikali dengan T sama dengan C. C itu adalah konstanta pergeseran Wien, besarnya 2,898 kali 10 pangkat negatif 3 meter Kelvin, dan lambda M adalah panjang gelombang yang menyebabkan intensitas maksimum dalam satuan meter. Perhatikan gambar 82 halaman 188 yang menunjukkan grafik antara intensitas radiasi yang dipancarkan oleh suatu benda hitam terhadap panjang gelombang pada 3 keadaan suhu yang berbeda.
Berdasarkan hukum pergeseran Wien dari grafik diperoleh, puncak-puncak spektrumnya akan bergeser ke arah lambda M yang semakin besar dengan berkurangnya suhu. Atau dengan kata lain, panjang gelombang untuk intensitas maksimum berkurang dengan meningkatnya suhu. Sekarang kita pelajari teori quantum Planck. Pada tahun 1900, Max Planck melakukan penelitian tentang sifat dasar daripada getaran molekul-molekul dalam dinding rongga benda hitam. Hasil penelitian Planck menjelaskan sebagai berikut. Radiasi yang dipancarkan oleh getaran-getaran molekul hanya dapat memiliki satuan-satuan diskrit. Energi dari molekul-molekul akan terkuantitasi dalam bentuk tingkat energi. Tingkat-tingkat energi merupakan kelipatan bilangan asli yang disebut dengan bilangan kuantum. Persamaan energi molekul pada tingkat energi tertentu dinyatakan sebagai berikut. En sama dengan NHF, di mana N adalah bilangan asli dimulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya yang disebut juga dengan bilangan kuantum. H adalah konstanta Planck yang besarnya 6,626 kali 10 pangkat negatif 3 Joule per sekon. F adalah frekuensi getaran molekul bersatuan Hz. Yang B, kuantum atau foton adalah molekul-molekul yang memancarkan atau meradiasikan atau menyerap energi cahaya dalam satuan diskrit. Peristiwa terjadi pada molekul dengan cara berpindah dari satu tingkat energi ke tingkat energi yang lain. Oleh karena itu, energi sebuah foton yang terjadi karena beda energi antara dua tingkat energi yang berdekatan dirumuskan sebagai berikut. E sama dengan H dikali F. Kita sekarang masuk pada efek fotolistrik. Efek fotolistrik adalah peristiwa terlepasnya elektron-elektron dari permukaan logam ketika logam tersebut disinari dengan radiasi elektromagnetik. Atau radiasi elektromagnetiknya bisa berupa cahaya tampak, sinar inframerah, dan sinar yang lain. Elektron yang keluar dari permukaan logam disebut elektron foto. Efek fotolistrik pertama kali diamati oleh Hertz. Perhatikan gambar D83 halaman 192 menunjukkan diagram dari perangkat percobaan untuk mengamati efek fotolistrik. Perangkat tersebut memiliki sebuah tabung kaca hampa udara yang berisi plat logam katode K dan anode A. Pada katode dihubungkan ke kutub negatif baterai dan plat anode dihubungkan ke kutub positif baterai. Jika tabung ditempatkan dalam ruang gelap atau tidak ada cahaya, maka jarum ampermeter tidak menyimpang atau menunjukkan 0. Ini berarti arus listrik tidak ada mengalir melalui rangkaian. Ketika cahaya monokromatik atau satu panjang gelombang dengan frekuensi dan panjang gelombang tertentu diarahkan ke plat anode, maka jarum ampermeter A menyimpang. Ini menunjukkan adanya aliran elektron yang melewati ruang antara katode dengan anode. Elektron-elektron yang keluar dari plat logam anode ke katode bergerak membentuk arus listrik dan terukur oleh ampermeter. Jika potensial V diperbesar, maka elektron yang bergerak menurun. Ketika elektron yang bergerak menurun, menyebabkan arus listrik mengalami penurunan. Apabila nilai V senantiasa diperbesar sampai atau sama dengan nilai potensial henti atau potensial perintah PO, maka tidak ada lagi elektron yang bergerak ke katode. Besar potensial henti tidak tergantung pada intensitas radiasi, tetapi tergantung pada frekuensi. Hubungan antara energi kinetik maksimum yang dapat dicapai elektron dengan potensial henti adalah sebagai berikut. Energi kinetik maksimum sama dengan E dikali dengan PO, di mana E itu muatan elektron yang besarnya 1,6 kali 10 pangkat negatif 19 coulomb. Karena elektron terikat pada permukaan logam, maka elektron memerlukan sejumlah energi untuk membebaskan diri
dari ikatan ini. Sejumlah energi minimum yang diperlukan untuk mengatasi perintah untuk melepaskan dari permukaan logam disebut energi ambang atau fungsi kerja yang dirumuskan dengan W0 sama dengan HF0 sama dengan HC dibagi lambda 0. Energi foton yang diserap elektron atau E sama dengan F sebagian digunakan untuk mengatasi energi ambang dan sebagian lagi muncul sebagai energi kinetik elektron atau EK sama dengan setengah massa elektron dikali dengan kecepatan kuadrat. Dengan demikian pada efek fotolistrik diperoleh hubungan sebagai berikut. E sama dengan energi kinetik maksimum ditambah dengan W0 atau energi kinetik maksimum sama dengan E dikurangi dengan W0 sama dengan HF dikurangi dengan HF0. Ataupun di atas tadi kita pelajari energi kinetik maksimum itu adalah E dikali V0, maka EV0 sama dengan HF dikurangi HF0. Di mana V0 adalah potensial henti, F0 adalah frekuensi ambang, F adalah frekuensi foton. Syarat terjadinya efek fotolistrik adalah sebagai berikut. 1. Energi foton lebih besar daripada energi ambang. 2. Frekuensi foton lebih besar daripada frekuensi ambang. 3. Panjang gelombang foton lebih kecil daripada panjang gelombang ambang. Aplikasi daripada efek fotolistrik banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya sebagai sensor cahaya, sel surya, dan mesin fotokopi. Adapun kesimpulan daripada pembelajaran kita hari ini adalah 1. Bahwa daya radiasi yang dipancarkan oleh benda hitam adalah sebanding dengan pangkat 4 dari suhu mutlaknya. 2. Spektrum radiasi benda hitam yang diperoleh oleh hukum Wien adalah untuk intensitas maksimum panjang gelombangnya berkurang dengan meningkatnya suhu. 3. Energi foton yang dipancarkan oleh getaran-getaran molekul di dalam rongga dinding hitam adalah berupa distrik atau paket-paket energi yang besarnya En sama dengan M kali H dikali dengan M. 4. Bahwa efek fotolistrik terjadi apabila energi foton yang mengenai permukaan satu logam lebih besar daripada energi ambangnya. Sampai di sini dulu pembelajaran kita untuk anak-anak. Minggu depan kita lanjutkan dan tetap jaga kesehatan. Dan untuk pembelajaran berikutnya silakan dipelajari di rumah, yaitu sinar X dan efek